Buat teman-teman yang di Berlin atau Jerman atau Eropa sekitarnya, selamat siang. Juga buat teman-teman yang ada di Indonesia atau di belahan dunia lain, selamat malam mungkin atau selamat siang juga. Pertama-tama perkenalkan diri dulu. Saya Ardito, em, selaku ketua, bukan ketua sih, apa namanya, penanggung jawab acara webinar series PPI Berlin Brandenburg kali ini. Dan sebenarnya kita ngadain webinar ini setiap bulan. Tujuan dari kita buat ini untuk sharing ke teman-teman. Nggak cuma yang di Jerman, tapi juga teman-teman yang ada di dunia lain. Um, buat sharing pengalaman dari teman-teman alumni atau kakak-kakak yang udah kerja di sini, di Jerman, terutama Berlin. Jadi kita pengen sharing knowledge yang mereka punya supaya kita juga tahu dan persiapan buat ke depannya. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat kece. Jadi Mbak Luki, dia bekerja sebagai UX researcher di Flixbus dan juga bakal dipandu oleh host um, seorang master student di TU Berlin, Technische Universität Berlin. Um, dia juga udah tinggal agak lama di sini, jadi punya pengalaman juga. Um, Pertama-tama juga terima kasih buat teman-teman dan juga buat seluruh panitia, narasumber dan juga host yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga acaranya bakal berjalan lancar dan hari ini juga menjadi yang paling rame sih kalau kalian tahu. Dan untuk pertama-tama sebelum kita mulai acaranya, kita bakal bacain aturan yang mesti dipatuhi oleh para peserta. Pertama pastikan kamera video kamera video dan juga mikrofon dinonaktifkan supaya tidak mengganggu jalannya diskusi antara host dan narasumber. Terus nama-nama yang muncul di Zoom kalian mesti diganti pakai nama yang terdaftar, nama lengkap, bukan nama institusi atau nama perangkat. Terus nanti bakal ada link Slido yang bakal di-share oleh teman panitia untuk teman-teman bisa nanya. Jadi pertanyaannya bakal di platform Slido, jadi nanti bakal muncul, nanti bakal dibacain sama host kita, Rossi. Dan yang terakhir adalah kita saling menghormati sesama dan menikmati acara dengan baik. Jadi selamat menikmati. Selanjutnya kita bakal panggil aja host kita, Rossi. Silakan videonya bisa dinyalakan, Rossi. Halo, terima kasih Adi buat perkenalannya. Halo, Rossi. Halo Adi, ya Oke. selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat siang buat teman-teman yang ada di Jerman dan ya selamat bergabung dengan webinar kita kali ini yang bertemakan gimana caranya bikin CV yang bagus di matanya UI atau UX researcher gitu. Ya, Oke. sebelumnya perkenalkan nama saya Rosi. Saya adalah mahasiswa di TU Berlin jurusan Human Factors. Kalau yang belum tahu Human Factors itu apa, aku agak jelasin sih di TU Berlin itu ada jurusan yang lumayan baru namanya Human Factors. Dia menggabungkan jurusan sosial, terutama psikologi. Karena saya dulu lulusan psikologi dari Universitas Islam Bandung. Kemudian saya lanjut studi di TU Berlin jurusan Human Factors yang berhubungan yang menggabungkan antara psikologi dengan teknik. Gitu. Jadi salah satu contoh modulnya adalah prototyping. Jadi gimana kita bikin software tertentu yang nggak cuman dari mata engineer aja itu kelihatannya bagus, tapi juga kita teskan ke user atau manusia gitu istilahnya untuk ngelihat nih gimana si software ini berfungsi dengan baik atau enggak dan apakah si user kita ini menggunakan software ini secara intuitif atau bahkan kesulitan dan bahkan orang ini nggak butuh gitu software-software kayak gini. Misalnya terlalu banyak iklan atau fungsinya nggak sesuai dengan apa yang user minati gitu. Kayak gitu sih contohnya. Oke, ya itu perkenalan diri dari saya dan
ada yang lebih menarik lagi, yaitu kita bisa berkenalan dengan narasumber kita yang memang sudah jadi expertnya di bidang UI UX research ini. Dan untuk lebih kenalnya lebih jauh, silahkan saya perkenalkan Lucky Primadani. Halo. Halo Kak Lucky. Halo Rosi, halo teman-teman semuanya. Iya. Terima kasih sebelumnya nih buat teman-teman PPI yang udah mengundang aku untuk jadi pembicara di webinar ini. Dan ya, buat teman-teman yang belum kenal, nama aku Lucky. Aku kerja di Flixbus sekarang sebagai senior UX designer dan researcher. Dan ya mungkin sedikit perkenalan tentang background aku. Jadi aku dulu kuliah di bachelor aku di Institut Teknologi Bandung di jurusan Visual Communication Design. Terus aku lanjutin ke master di Master Business Design di Domus Academy di Milan di Italia. Kemudian aku pindah ke Berlin tahun 2014 untuk kerja sebagai UI UX designer di situ, dan sampai akhirnya sekarang aku menjadi seorang senior UX designer dan researcher di Flixbus. Nah, terus di samping aku bekerja, aku juga ngajar nih, Rosi dan teman-teman semuanya. Aku ngajar di sekolah namanya Ready School, itu lebih untuk volunteer sih. Jadi aku ngajar di situ, ngajar UI UX untuk para pendatang di Berlin, jadi atau para refugee, jadi yang datang dari negara lain ke Berlin untuk mencari pekerjaan di sini, untuk mencari untuk tempat tinggal di sini. Mereka pengen masuk ke industri UI UX, aku di situ ngajar UI UX di situ. Kemudian aku juga mentoring di beberapa inisiatif. Salah satunya adalah inisiatif dari pemerintah Jerman namanya Tech for Germany. Itu di situ bagaimana aku di situ mentoring 2 orang desainer yang bekerja untuk mendigitalisasi sistem di Jerman gitu. Jadi di Jerman itu kebetulan masih cukup terbelakangnya untuk bagian digitalisasi, terutama sistem-sistemnya seperti tax atau berbagai macam birokrasi yang lain tuh hitungannya masih cukup terbelakang. Terus selain itu aku juga ngajar lewat akun Instagram aku. Jadi aku punya akun Instagram namanya ux.lucky. Di situ aku bahas seputar UI UX dan UX research gitu. Dan selain itu aku juga aktif menjadi pembicara di beberapa event-event seperti conference atau meetup di Berlin, di negara-negara lain di Eropa dan juga di US gitu. Jadi emang aku aktif banget untuk mengadvokasi dan ngajar tentang UX ini gitu. Itu luar biasa ya, kalau dilihat dari lifespan-nya gitu ya, pengalamannya dari ITB, dari Bandung nih. Bukan cuma belajar suatu ilmu, tapi juga mau menerapkan ilmu ini dan juga mau berbagi buat banyak orang. Apa sih sebenarnya UX sama UX ini? Bisa diceritain nggak gimana bisa terjun dan akhirnya bisa ke si UI UX researcher sampai sekarang ini? Jadi bisa aku terjun ke sini ya awalnya karena aku kan dulu graphic designer ya sebenarnya. Jadi lebih waktu itu zaman aku dulu belum banyak digital product development, itu belum segitu hip kayak sekarang gitu. Jadi aku mulai dari graphic designer, terus abis itu aku kuliah di business design, itu S2 aku ngambil jurusan business design karena aku pengen tahu gimana sih sebenarnya desain itu bisa lebih impactful, nggak cuma hanya ke untuk marketing atau untuk gimana desain itu how it looks nice atau jadi estetikanya aja, tapi dari impact-nya ke bisnis. Nah, di situ sebenarnya untuk di digital product development, makanya tuh UI UX tuh impactful banget gitu untuk bisnis, dan selain itu juga untuk membuat produk dan service yang berguna untuk user gitu kan. Makanya dari situ aku tertarik terjun ke UI UX untuk mengembangkan skills aku dari graphic design ke situ gitu. Tapi benar nggak sih kalau misalnya kita menerapkan si ilmu UI dan UX ini di suatu perusahaan untuk mengembangkan suatu produk, itu benar-benar bisa ningkatin profitnya mereka, atau itu cuman kayak ya formalitas aja lah harus kita bikin gitu? Karena ada job desk-nya nih.
Nah, iya kan sebenarnya kalau kita ngomongin UI UX digital product development itu kan kita ada KPI atau key performance indicator yang ingin dicapai untuk di-achieve gitu. Jadi KPI-nya itu dari berbagai macam sisi gitu, ada dari sisi usernya atau dari customer, gimana kita bikin customer itu mudah menggunakan produk itu, seberapa mudah customer itu menggunakan produk itu, seberapa happy kah mereka. Jadi ada kayak customer satisfaction itu juga salah satu KPI-nya. Terus yang KPI yang lain yang salah satu yang paling penting juga bisnis gitu. Dari situ gimana desain yang kita hasilkan itu berpengaruh terhadap penjualan produk tersebut gitu. KPI-nya tuh contohnya ada conversion rate. Conversion itu bagaimana user itu akhirnya membeli produk kita pada akhirnya gitu kan. Dan selain itu juga ada KPI yang lain gitu. Oke. Oh, berarti cukup menarik ya, bisnis dan UI UX itu ternyata berhubungan sangat erat gitu ya. Betul. Oke, dan ini mungkin ya harus terus dikembangin gitu. Kalau bisa dijelasin apa sih sebenarnya perbedaan antara UI dan UX itu sendiri? Mungkin banyak orang bingung ini kenapa selalu ada disatukan gitu, UI dan UX gitu. Iya, mungkin aku bisa jadi kan ini salah satu yang aku konten di Instagram aku juga kan, jadi aku bisa share sedikit mungkin tentang apa sih UI dan UX itu. Gitu. Coba ya aku share screen sebentar. Oke, kelihatan ya? Iya, boleh dibesarin. Sudah kelihatan? Agak kalau kecil gitu, tapi kalau itu nggak bisa dibesarin. Ini aku udah maksimal nih. Oh oke, berarti cukup. Kelihatan kan ada gambar kue dengan tulisan apa bedanya? Fokusnya UI? Berarti yang ke kiri ya, ke yang besar gambarnya. Iya, yang ini. Oke. Berarti yang buat teman-teman kalau misalnya mau fokus ke gambarnya, kalau mau lihat monitornya silakan yang sebelah kiri ya. Ya, jadi kan apa bedanya UI dan UX itu kan? Jadi kalau misalnya mungkin banyak yang mungkin persepsinya masih salah gitu, apa sih UX itu sendiri. Nah, ini aku salah satu konten aku menjelaskan di sini dengan menganalogikan tentang orang yang ceritanya lapar nih, dia pengen makan kue gitu. Jadi kita selalu mulai dengan problem. Kalau misalnya kita ngomongin apa sih itu UX, itu selalu mulai dengan problem. Jadi problemnya itu ceritanya tentang si Budi nih. Budi ini dia lapar, dia pengen makan kue di kafe gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan user experience itu adalah ini. Jadi pengalaman Budi mulai dari dia cari kafenya, dia masuk ke kafe, misalnya kafenya itu dari luar ada sign-nya gitu. Oh, ini kafe untuk makan kue misalnya, bakery atau apa gitu kan. Itu jelas dari situ dari awal. Dia masuk ke kafe, suasana nyaman, terus dia ada pelayannya ramah, disapa dengan ramah. Terus udah gitu saat dia duduk, dia nyari menu kuenya, menunya juga mudah dimengerti, terus dia bisa milih kue mana gitu yang dia mau. Terus pas dia makan pun kuenya enak gitu. Setelah dia makan, kuenya enak, terus dia bayar, dia kasih review yang baik gitu dari seluruh pengalamannya, keseluruhan pengalaman Budi ini makan kue. Nah, ini yang namanya user experience gitu. Jadi banyak teman-teman mungkin yang kalau yang aku perhatiin ya masih yang ngeliat user experience itu dari fitur aja gitu. Dari bener-bener dari touch point tertentu aja. Padahal sebenarnya user experience itu mencakup ke semuanya. Dan yang dimaksud dengan jadi user experience itu fokus pada hal-hal yang mempengaruhi perjalanan user atau customers untuk solve problem mereka. Jadi user itu kan ada goal mereka. Kalau goalnya Budi ini dia pengen kenyang, dia pengen makan kue, pengen enak gitu makan kuenya, ya kan. Nah dari sini itu user experience itu membantu Budi untuk mendapat pengalaman yang memuaskan tadi. Nah kalau misalnya kita ngomongin UI itu fokus pada tampilan, lebih ke kayak yang mendukung UX-nya ini supaya dia delightful, dia useful, dia meaningful gitu. Jadi dari hal-hal yang kayak interior, terus presentasi kuenya itu dihias, terus alat-alat makan, nah itu adalah UI-nya. Gitu. Jadi UI ini bagian dari UX, tapi mereka harus ada sinerginya supaya kita bisa memberikan solusi yang tepat guna supaya user atau customer itu menggunakan produk dengan intuitif, dengan mudah, seamless experience gitu.
Itu tugasnya seorang UI UX designer gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, karena tadi dibilang kalau misalnya UI itu tidak terlepas dari UX, kan berarti kita bukan cuman punya masalahnya aja sebagai pribadi, tapi juga harus tahu gimana caranya untuk memecahkan masalah itu sendiri gitu, problem solving. Ya, betul. Nah, kebetulan karena tema kita hari ini adalah gimana caranya bikin CV yang bagus, berarti itu salah satu UX problem, ya kan? Betul. Nah, berarti kita harus coba dengan si UX research ini untuk memecahkan masalah ini nih. Nah, gimana nih caranya biar si UI-nya ini pun bisa kita tampilkan di dalam CV kita gitu. Nah, mungkin sebelumnya saya nanya dulu secara general, kalau misalnya job desk-nya UI sama UX researcher itu sebenarnya apa sih gitu? Selain memecahkan masalah itu tadi gitu, atau job desk di sampingannya pun apa gitu. Kalau job desk aku berarti ya Rosi ya sebagai UX researcher ya. Ya, job desk aku sebagai UX researcher itu di saat tim produk mau membuat fitur atau membuat produk, mereka kan punya asumsi-asumsi nih. Jadi saat membuat roadmap, oh kita bikin ini, bikin fitur ini, bikin fitur itu. Tapi itu asumsi aja kan. Nah, gimana caranya supaya asumsi mereka tuh udah dites duluan sebelum di launch. Karena kalau misalnya udah keburu di launch, terus ternyata setelah di launch itu gagal, produknya itu kan merugikan banget ya buat tim dan buat perusahaan, mereka akan kehilangan banyak uang, itu costly buat mereka. Jadi ya, tugasnya UX researcher di sini untuk membantu tim tersebut untuk melakukan research, untuk mengetes asumsi atau memvalidasi asumsi mereka melalui research. Contohnya metode-metodenya macam-macam seperti usability testing, atau user interview, atau focus group, retest, card sorting, itu banyak sekali metode-metodenya untuk membantu mengetes asumsi tersebut. Gitu. Berarti menarik ya, itu tadi job desk-nya dari UX research. Itu job desk-nya. Nah, makanya tadi kan Rosi bilang aku pengen nyambungin ke konsep itu gitu, konsep si tema kita kali ini tentang designing your CV gitu, karena aku pengen teman-teman melihat bagaimana sebenarnya CV itu bisa dilihat sebagai produk gitu. CV itu produk kalian dan user kalian itu adalah recruiter gitu. Jadi karena aku juga tadi satu poin yang aku lupa bilang, kalau aku juga involved dalam proses recruiting gitu. Jadi di selain role aku sebagai UX researcher, aku juga aktif merekrut orang, karena kita tim researcher di Flixbus tuh waktu itu cuma aku doang, satu orang, dan waktu itu desainernya tuh nggak banyak gitu, desainernya cuma beberapa. Terus kita karena mau scaling, kita mau bikin Flixbus itu lebih user centric, kita butuh hiring people kan, makanya aku involved di situ, dan aku melihat tuh, aku scanning CV orang, aku nyaring CV orang. Dan satu lagi, dari pengalaman aku ngajar sebagai ngajar terutama di akun Instagram aku ini, aku ngelihat teman-teman tuh banyak yang antusias di UX, terus pengen mulai berkarir di UX, pengen terjun ke UX gitu. Terus makanya mereka pengen apply kerja, mereka nyiapin portfolio, terus nyiapin CV. Itu gimana caranya gitu masukin CV kalau misalnya nggak punya pengalaman gitu kan. Nah, mungkin Rosi kan juga kemarin sempat cerita kan, kalau Rosi itu sekarang role-nya itu terapis kan, gimana sebagai terapis pengen jadi UX researcher gitu dengan background psikologi gitu kan. Itu menarik banget, makanya aku pengen bisa ngebantu teman-teman untuk bikin CV yang tepat guna, yang stand out, supaya kalian bisa lebih dekat memudahkan kalian lah untuk bikin CV yang baik gitu, supaya bisa dilirik sama perusahaan gitu. Ya, benar. Oke, makasih buat penjelasannya. Ya. Sebelumnya nih, buat teman-teman ada nggak sampai sini yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan gunakan Slido kita ya. Slido-nya sudah di-share sama tim kita di chat. Kalian tinggal klik aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita tunggu dulu sebentar.
Oke, mungkin kita bisa sambil ngobrol, sambil tunggu pertanyaannya, siapa tahu nanti ada pertanyaan berikutnya. Ya, kalau tadi dibilang, berarti memang si CV ini tuh sebagai produknya kita gitu. Kita yang ngembangin si produk ini biar dan goalnya kita adalah menarik para si recruiter ini gitu untuk memenuhi kebutuhannya mereka sebagai user. Berarti usernya di sini adalah recruiter ya. Betul. Oke. Nah, Iya. faktor penting apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan atau yang perlu memang kita terapkan untuk menarik perhatian recruiter ini gitu? Karena salah satunya ada pertanyaan dari Instagramnya di Lucky, ada yang nanya gitu. Sebenarnya penting nggak sih kayak misalnya kita masukin data-data diri kayak misalnya agama dan sebagainya, apakah itu penting untuk dimasukkan dan faktor apa sih yang perlu kita perhatikan gitu? Oke, sebentar aku share screen, sorry. Ini. Oke. Jadi yang penting apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau mulai bikin CV, sebenarnya kita harus fokus yang namanya cara kita self advocate atau gimana kita menjual apa yang kita punya gitu ke industri, ke job industri kan. Terus kita gimana cara stand out. Ini penting banget. Karena sebagian besar mungkin dari kita, kayaknya gue tahu deh skill gue apa. Kayaknya gue tahu deh gue pengennya apa. Kayaknya gue tahu gue bisa ngasih value apa. Tapi itu nggak dengan mudah bisa diartikulasikan gitu. Jadi sangat penting pertama-tama kita tuh untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal apa aja kelebihan kita, skills kita, apa aja yang kita punya. Terus kita punya, dari skill itu kita bisa ngasih value apa sih ke perusahaan tersebut, apakah kita bisa fit ke job description atau yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Karena gini Rosi, kebanyakan tuh kayak aku ngelihatnya, kita bikin CV general aja, terus kita kirim-kirim CV-nya gitu ke perusahaan-perusahaan, tapi kita nggak benar-benar mempelajari job description-nya, jadi itu sangat general jadinya. Itu mungkin yang bikin kita tuh jadi kurang stand out gitu buat recruiter. Terus kita mesti, kan kalau misalnya kita bikin produk, kita harus tailor the needs gitu, tailor our product berdasarkan needs-nya user kan. Ya. Gimana bisa produk itu sukses gitu. Jadi sama aja kayak CV. Jadi kita harus menyesuaikan apa skills kita itu ke yang dibutuhkan oleh hiring manager atau recruiter ini gitu, dengan mempelajari job description-nya, terus kita dari traits dan yang profil dan skills yang kita punya itu kita cocokin apakah kita fit atau enggak nih gitu. Okay. Nah, terus yang terakhir yang penting banget, karena kadang misalnya kita terlalu bersemangat ya, kita pengen masukin semuanya di situ. Gue udah ngelakuin ini, project gue ini, itu segala macam pengen masukin semua. Nah, itu jangan kayak gitu, karena justru malah jadi too much. Jadi keep it simple and smart gitu. Kita pengen kelihatan profesional kan tentunya sebagai seorang profesional, dan kita cukup fokus untuk membuat sesuatu yang tadi aku bilang, disortir lagi projectnya, kemudian dipilih dan dibikin highlight gitu di situ. Jadi nggak perlu semua jadi masukin, just keep it simple and smart dengan layout juga yang mudah dibaca, yang mudah dimengerti gitu. Nanti kita akan ngebahas juga sih soal desain, gimana sih CV itu didesain supaya mudah dibaca gitu. Oke. Berarti ada 3 poin yang perlu diperhatiin ya sama teman-teman semua yang lagi ikutan webinar ini. Yang pertama, kita harus bisa ngejual diri kita gitu, tapi juga kita kenal diri kita apa adanya dan gambarin juga sedetil mungkin dan disesuaikan sama kebutuhannya perusahaan gitu. Bukan cuma kita ngegambarin kita siapa, tapi nggak matching nih sama perusahaan. Gimana caranya bikin itu jadi menarik. Terus yang paling penting di sini kayaknya keep it simple and smart gitu. Jadi gimana kita juga mempresentasikan diri kita nggak terlalu berlebihan dan juga nggak terlalu sedikit gitu, tapi pas porsinya gitu. Iya, terus mungkin aku juga ini kali ya Rosi, ngenalin sebentar, kayak mungkin teman-teman kan sekarang kayak aku bilang know yourself, itu tuh penting untuk mengetahui kita di fase hidup yang seperti apa sekarang dalam professional experience kita gitu. Jadi ya ini, jadi kita bisa lihat di sini ada 4 persona yang udah aku bikin nih. Jadi coba kalian teman-teman bisa lihat dan kira-kira gue termasuk yang mana ya gitu.
Jadi yang pertama itu experience professional. Jadi teman-teman yang udah terjun ke dunia profesional, mungkin udah pengalaman lebih dari 2 tahun misalnya. Kemudian ada teman-teman yang baru lulus kuliah gitu, terus pengen apply sebagai junior position misalnya. Terus ada juga teman-teman yang mungkin yang kebanyakan dari PPI ini yang masih kuliah, terus pengen melamar pekerjaan sebagai intern atau pengen magang gitu di sebuah perusahaan. Terus yang terakhir yang pengen berubah haluan, jadi yang udah ada karir tertentu, misalnya teman aku ada yang diplomat gitu, dia pengen jadi front end developer. Itu kan benar-benar jomplang banget gitu. Gimana caranya sih bisa melamar pekerjaan dengan career change ini. Dan kayak Rosi juga sempat cerita, kayak yang tadi aku bilang juga, dari terapis pengen jadi masuk ke UX research, itu gimana gitu career change-nya. Nah mungkin teman-teman bisa pilih, oh gue yang ini nih, oh gue yang ini gitu. Jadi itu penting nanti buat nanti next-nya aku akan jelasin gimana cara kita bisa self-advocate berdasarkan persona-persona ini gitu. Jadi setiap orang punya cara jualnya sendiri ya, istilahnya segmennya ada 4 gini. Oke. Iya. Oke, dan ini penting buat kita perhatiin ya berikutnya. Oke. Kalau misalnya kita nanya lebih lanjut, kita mau nulis di dalam CV kita tuh banyak banget feature yang ada di kepala gitu. Oke, aku punya skill bla bla bla, aku punya hobi bla 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 dan experience. Itu feature apa aja sih sebenarnya yang penting untuk dimasukin, dan juga apa yang perlu diperhatiin buat masukin fitur-fitur ini? Iya, fitur-fiturnya. Kita kan ngomongin produk ya, CV itu produk, kita fiturnya ada apa aja. Jadi yang paling pertama, yang paling penting adalah nama, ya, penting. Itu nama kita, kemudian title kita apa. Jadi, what do you want to call yourself gitu. Kayak misalnya aku sekarang kan designer dan researcher gitu kan, misalnya kalau Rosi misalnya apa, psychologist misalnya, atau terapis, atau how do you wanna call yourself, it's gimana kita melihat diri kita sebagai apa gitu. Nah kemudian ada contact info, itu penting untuk nanti kita dihubungi oleh recruiter, email, terus nomor telepon, LinkedIn, terus ya penting nih teman-teman buat punya LinkedIn karena itu bisa memudahkan kalian untuk bisa connect dengan para profesional, bisa networking juga. Terus website juga, misalnya kalian ada website itu juga penting gitu. Kemudian setelah kontak info, kita ada yang namanya resume summary gitu. Ini yang penting banget nih, nanti aku bakal jelasin sesuai dengan persona-persona itu gimana cara kita mengartikulasikan, kita mendeskripsikan kita. Jadi kita kayak cerita aja sih. Kita tuh siapa, terus traits kita apa aja, skills kita apa yang bisa kita value, apa yang bisa kita bawa ke perusahaan ini gitu. Terus ada juga work experience, buat yang udah punya work experience itu ditulisin di situ. Kalau yang belum punya, education atau skills gitu. Nah, skills itu juga penting, harus ada di situ. Kemudian additional sections itu seperti kayak volunteer experience, organizational experience, hobby, interest, certification, achievement, itu juga perlu dicantumkan gitu. Oke, jadi kalau dari 7 poin ini itu semuanya sebenarnya udah tersusun secara rapi, atau memang ada prioritasnya lagi nih? Mana yang harus ditulis duluan, atau mana yang paling atas, atau mana yang paling bawah gitu? Ya. Oke. Itu udah sesuai dengan kronologi gitu. Nanti aku coba share deh dari kronologinya seperti apa. Ini aku share aja kali ya sekarang ya? Atau Rosi masih ada pertanyaan? Oke. Boleh. Aku share screen lagi. Oke. Nah, ini sesuai dengan kronologinya. Yang tadi aku bilang ada nama, terus ada title-nya kan, terus ada resume-nya, dependable master electrician with 10 years experience. Ya, jadi kayak ngejelasin kita itu siapa, mendeskripsikan kita itu siapa. Kemudian ini, orang itu rekruter itu lebih berdasarkan research ya, mereka sangat tertarik untuk tahu tentang experience. Jadi kalau berdasarkan research, 90%
itu ada recruiter itu lebih tertarik untuk melihat previous job experience. Jadi makanya experience itu selalu paling pertama kalau kalian punya experience gitu. Dan ada hasil research juga dari eye tracking. Bentar. Nih dari eye tracking ini, kalau misalnya recruiter itu dia scan-nya buat job title. Jadi kayak tadi aku bilang, job title itu sangat, menurut mereka sangat penting gitu. Jadi di studi ini tuh ada 4 resume gitu ya yang diisi eye tracking ini. Karena aku juga pernah belajar eye tracking. Iya. Dan kalau lihat dari si fiksasinya itu yang di bagian paling atas yang paling bold, itu berarti ya yang paling menarik buat si recruiter gitu. Yang betul, paling ini yang merah-merah, yang merah-merah ini betul sekali. Oke, berarti ini semuanya dilihat pasti yang paling pertama dan yang paling lama dilihat gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mesti di bold, mesti di highlight di situ. Gitu. Ya. Terus tadi kita sampai di mana ya, Rosi, di ini ya, di fitur-fiturnya gimana memprioritaskan. Betul. Mungkin kita langsung masuk aja ke persona-personanya kali ya. Boleh. Kayak gimana sih caranya orang yang belum ada pengalaman itu menuliskan, mendeskripsikan dirinya. Karena aku ngelihat banyak sih yang nanya itu. Oke, kita lihat sini aja ya, langsung. Nah, kalau buat teman-teman yang belum punya pengalaman, jadi ini kalau yang sebelah kiri ini contoh untuk orang yang udah punya pengalaman ya, minimal 2 tahun di dunia kerja. Jadi ada beberapa poin penting yang harus ada di sini. Kalau untuk orang yang udah punya pengalaman, itu strong trait-nya, kekuatan strength-nya dia apa? Ya. Udah ya, jadi untuk yang udah punya experience ini kayak ada strength-nya dia apa, kemudian title-nya apa, kan udah misalnya udah punya pengalaman berapa tahun dia tulisin di sini, kemudian skills dan experience-nya apa, misalnya experience at building and optimizing customer focused digital products, ini buat product manager kebetulan. Terus di sini penting untuk memberikan kayak outcome yang udah dia achieve apa selama dia jadi product manager. Jadi ada yang bisa diukur gitu, bisa di-quantify. Jadi kayak menunjukkan data-data kayak gini, misalnya udah jadi product manager, udah berhasil increase app rating di Play Store dari 2,8 ke 3,5. Oh, itu kan kayak outcome ya, achievement, kelihatan gitu hasilnya. Terus udah menaikkan conversion rate sebanyak 8%. Itu berarti udah punya impact ke bisnis gitu. Ini sangat atraktif banget buat recruiter gitu. Oh, berarti orang ini dia selain dia punya skills, dia juga udah membawa impact untuk company gitu. Dan terus ini juga penting disebutkan posisi sama organisasi yang dia ingin apply. Misalnya dia pengen apply jadi product manager di perusahaan ini, di Tandem nama perusahaannya, terus dia bisa add value apa. Jadi to help the company achieve the optimal outcome of the product, itu value-nya yang akan dia berikan saat udah di perusahaan itu. Nah, ini buat yang udah punya pengalaman, ya kan? Jadi karena memang ini pas banget kebetulan ada teman kita yang tanya, apakah CV sudah cukup profesional atau menonjolkan kemampuan yang saya miliki? Nah, mungkin dia juga dari orang yang memang sudah berpengalaman dan pengen tahu nih apa sih sebenarnya yang benar-benar penting kalau mungkin untuk orang-orang berpengalaman. Di sini sebenarnya poinnya sudah bagus ya, yang measurable outcome sama achievement itu bisa inget-inget gitu sama teman-teman yang profesional, kalau itu penting buat dicantumin apa yang udah kalian capai dan apa sih sebenarnya yang kalian bisa kontribusiin ke perusahaan gitu ya kalau ya. Betul, itu harus diukur dengan angka. Harus diukur dengan angka. Jadi itu harus quantifiable gitu. Misalnya udah pernah melakukan training gitu, misalnya training program, udah pernah memfasilitasi workshop. Ada berapa workshop yang udah difasilitasi? 4, 5 misalnya, atau berapa gitu, dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan. Itu tuh jadi jelas gitu. Nah, ini kan yang ngomongin maaf kepotong. Ya kalau misalnya banyak nih achievement yang mereka capai gitu. Achievement mana sih yang memang penting untuk dimasukkan gitu? Apakah yang terakhir kali atau memang yang paling puncaknya untuknya orang profesional ini gitu? Kayaknya sih dipilih yang paling puncaknya ya. Paling puncaknya, dan ini kan kita ngomongin di sini outcome-nya ada 2. Outcome-nya itu dari customer satisfaction, dari rating, ya kan? Rating di App Store sama KPI, business KPI.
Jadi dari dua jenis KPI ini bisa dimasukin ke achievement dan ke outcome gitu. Jadi nggak melulu bisnis KPI, nggak melulu conversion, nggak melulu revenue, tapi juga ada customer satisfaction misalnya. Terus, nah itu kan tadi yang ini ya, Rosi yang belum punya experience. Nah buat yang udah punya experience. Kalau yang belum punya experience, ada namanya resume objektif gitu. Jadi untuk orang yang entry level, itu dia fokusnya tidak perlu ke tentunya current title-nya nggak usah ada. Jadi dia fokusnya lebih ke education, skills-nya dia, sama strong trait gitu. Tetap ada organization and position sama add value yang akan dia berikan ke organisasi ini, tapi fokus di education. Misalnya IPK. Misalnya IPK teman-teman, misalnya kalau di Indonesia namanya IPK ya, kalau di Berlin, di Jerman sebutannya lain ya. Di sini misalnya kalau di Berlin 1 sampai 6 ya? Genau. 1 sampai 6. Misalnya dia 2,5 misalnya. Nah ini di-highlight itu IPK gitu. Terus strong trait-nya itu apa? Highly motivated, diligent, fast learner misalnya. Gitu. Jadi itu sih yang membedakan cara kita mendeskripsikan diri kita dengan yang belum punya experience. Oke. Ini Kak Luki ada yang nanya nih, salah satunya. Ini materi-materi yang disampaikan sama Kak Luki bisa di-share di mana atau bisa didapat di mana? Misalnya cuma di Google aja atau mereka bisa... Ya, kebetulan kan karena ini materinya aku developnya sangat dalam waktu yang singkat, jadinya masih dikembangkan. Jadinya akan lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa tonton aja, nanti kayaknya PPI bakalan upload di YouTube, jadi cek di YouTube-nya PPI, nanti aku share juga di Instagram aku linknya, jadi teman-teman bisa nonton di situ, atau follow PPI Berlin Instagramnya. Gitu. Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih, karena kan tadi kita udah ngomongin resume sama summary diri kita, apa sih yang penting buat dituliskan, buat profesional dan juga buat beginner. Kalau mungkin buat keduanya, apakah gimana sih caranya bikin deskripsi yang bagus gitu buat experience apa yang kita udah punya atau edukasi kita gitu, nggak cuma misalnya ditulis ya aku bachelor DKV gitu, itu aja gitu. Itu cukup menarik kayak gitu atau memang harus dideskripsikan semuanya minimal sedikit gitu? Dari education-nya? Dari education-nya bisa, kan tadi kalau misalnya education lebih ke poin-poinnya maksudnya Rosi ya? Ya. Itu bisa IPK tadi atau GPA, terus mungkin apa aja yang dipelajarin. Sebenarnya kalau education kayak jangan terlalu banyak hal-hal yang di list down sih. Jadi contohnya tuh kalau misalnya kalian belum ada pengalaman, kalian bisa bikin lebih ke fokusnya di skill-nya. Aku share screen lagi deh. Soalnya oke. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini tuh yang kalau buat yang belum punya pengalaman, dia fokusnya di skills. Kalau misalnya yang tadi, ini kan fokusnya di experience ya. Pertama-tama yang dilihatin tuh experience-nya. Kalau kalian belum punya experience, nggak usah dipaksa-paksain experience-nya kalau belum ada gitu. Jadi fokusnya tuh di skills. Jadi misalnya kalau Rosi misalnya kalau mau jadi UX researcher, fokusnya pasti di research kan. Misalnya metode research apa aja yang Rosi udah punya skills apa aja gitu kan, eye tracking tadi kan Rosi bilang, terus mungkin bisa di creativity juga salah satunya. Apa sih yang dimaksud dengan creativity, kenapa skills creativity seperti apa yang Rosi punya gitu, bisa dijelaskan dan di project apa gitu. Terus ya lebih ke ini sih yang harusnya difokusin. Kalau education lebih ke simple aja kayak gini, nggak usah dijelasin banyak-banyak. Tapi kalau IPK ada IPK yang bagus, yang berprestasi dimasukin. Terus organizational experience kayak PPI atau volunteer, misal teman-teman, ini penting banget sih, penting banget kalau misal teman-teman belum ada experience, tambah experience dari volunteer. Jadi kalian ikut-ikut project apa gitu, misalnya ada project tentang corona dari pemerintah Bandung misalnya, ikutan aja kayak bikin volunteer gitu, meskipun nggak dibayar ataupun meskipun projectnya itu nggak benar-benar jadi dieksekusi misalnya, tapi tetap kan kalian udah berpartisipasi dalam sebuah
program yang volunteer program gitu. Terus courses, online courses juga, certification dari online course di situ bisa dimasukin. Okay. Ngomong-ngomong tentang online course gini, dia kita orang-orang yang misalnya beginner gitu ya, kita misalnya mau jatuh ke UX researcher gitu, tapi misalnya kita cuma punya pengalaman sedikit misalnya di Azure atau di Adobe gitu, itu kita kalau misalnya mau ikut online course gitu, lihat YouTube aja atau emang ada punya link tertentu gitu atau tips-tipsnya buat kita yang mau belajar sebagai beginner? Iya, kayaknya banyak ya sekarang, udah banyak banget kursus-kursus online yang bisa kita dapat dari institusi-institusi yang ternama juga, kayak misalnya Stanford atau Harvard tuh juga mereka suka bikin-bikin online course gitu kan, yang ada sertifikasinya. Terus tergantung dari kalian apa yang mau kalian pelajari sih. Misalnya kalau aku ngomongin UI UX ya, karena aku berkecimpung di bidang ini, tuh banyak sekali kursus-kursus online. Kalau misalnya di Indonesia ada Skill Academy atau banyak banget bootcamp yang udah diadain sama komunitas-komunitas di Indonesia untuk UI UX. Tapi kalau misalnya untuk di Jerman mungkin ada semacam bisa Udemy online course atau Coursera atau Career Foundry itu, jadi kalian masih research sendiri dan itu biasanya mereka ada program sertifikasinya gitu. Kalau misalnya yang lain mungkin bisa ikutan bootcamp juga untuk software development, atau aku kurang paham juga sih sebenarnya kalau yang di luar tech, jadi ya aku nggak bisa kasih banyak informasi kalau di luar tech gitu. Oke. Makasih buat tipsnya. Karena kita kan ini banyak banget peserta dari bukan cuma di Jerman tapi juga di Indonesia atau mungkin juga di daerah bagian lainnya. Sebenarnya penting nggak sih, gimana sih caranya kita bikin CV yang bagus, pakai bahasa apa? Misalnya mereka apakah itu kalau di Jerman harus pakai bahasa Inggris juga atau juga harus pakai bahasa Jerman, dan yang di Indonesia mendingan Indonesia atau Inggris sih gitu? Iya, kalau di Jerman kayaknya sih tergantung dengan ininya ya, tergantung dengan job description-nya dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Kalau misalnya dalam bahasa Jerman tentunya di apply-nya pakai bahasa Jerman. Jadi kita mesti nyiapin 2 CV gitu, yang satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Jerman. Kayak kalau pakai bahasa Inggris ya apply-nya pakai bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya di Indonesia, kalau aku lihat ya karena banyak job description yang ada itu dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus nulisnya pakai bahasa Inggris juga gitu. Karena biar juga harus menyesuaikan ya. Biar lebih profesional kayaknya. Oke. Iya. Tadi dari segi bahasa, kalau misalnya kita ngomongin tentang tampilan CV sendiri nih, karena aku juga belajar ergonomi, gimana sih pengaruh dari warna yang kita tampilkan, mau itu di ruangan ataupun pakaian yang kita pakai, bisa mempengaruhi mental seseorang gitu, atau bisa mempengaruhi daya tarik seseorang gitu, buat masuk ke ruangan itu atau buat baca sesuatu gitu. Ada nggak sih tips pakai desain warna apa yang paling menarik buat recruiter buat dapetin pekerjaan tersebut? Oke, aku bisa share screen lagi. Jadi intinya sih ya, kan tadi aku bilang keep it simple and smart. Jadi caranya biar simple itu informasi kan harus mudah dibaca, harus mudah dimengerti. Caranya adalah kita harus memilih warna-warna yang kontras. Warna-warna yang kontras dan simple gitu. Jadi aku sih encourage buat pilih warna putih untuk dasarnya. Tapi aku nggak mau ngebatasin kreativitas teman-teman. Ini lebih dari segi mungkin secara scientific aja ya, kayak secara scientific itu memudahkan untuk dibaca yang misalnya putih, kertas putih, di atasnya tulisannya kontras warna yang hitam gitu misalnya, atau abu-abu tua gitu. Dan aku share screen mungkin. Nah, jadi kita coba, aku bilang simple ya, simple layout dan fontnya itu mesti mudah dibaca. Kalau yang kita lihat sebelah kiri, ini kan warna-warni banget ya, warna-warni, terus aku jadi pusing sebagai recruiter, aku mau lihat yang mana dulu nih gitu kan? Yeah. Oke, ini warnanya kuat banget nih yang sebelah sini. Terus di sini ada warna yang kuat juga. Jadi itu nggak ada aku jadi nggak bisa
bisa tahu nih informasi penting, informasi mana dulu sih yang aku harus lihat. Sedangkan dan ini juga nggak enak dibacanya. Kalau ngomongin kontras, warna hitam di atas hijau tua gini agak-agak susah bacanya, dan pilihan fontnya juga terlalu dekoratif gitu. Jadi nggak enak dibaca gitu. Kalau misalnya sebelah kanan, kalau kita lihat dia sangat simple gitu, sangat straight to the point. Tapi dia meng-highlight meng-highlight poin-poin yang penting itu dengan warna yang berbeda. Contohnya hijau gitu, atau misalnya kalian suka warna apa gitu, misalnya warna ungu tua gitu, misalnya bisa dimasukin ke situ gitu. Kayak aku juga ada contoh juga deh. Nah kayak gini misalnya, ini aku bikin buat webinar ini aku siapin, aku cuma bikin di PowerPoint, di Google Slides aja gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngedesain yang too much, yang berlebihan gitu. Kita bisa pakai apa aja tools-nya, asalkan informasinya tuh mudah dibaca. Informasinya tuh ada hierarkinya. Kalau dalam desain, graphic design itu hierarki itu sangat penting gitu. Yang mana yang di bold itulah yang penting. Yang mana yang diwarnain itulah yang penting untuk memisahkan informasi ya, hierarki informasi itu. Gitu. Oke. Keren-keren contohnya. Jadi udah kayak orang bisa ngebandingin mana yang salah dan mana yang benar. Iya, terus fontnya juga pemilihannya mesti yang simpel-simpel aja, yang mudah dibaca, jangan yang terlalu dekoratif. Terus iya, yang apa sih yang tadi aku bilang, kalau recruiter itu kan berdasarkan research itu banyak yang fokusnya tuh di di job experience, di previous experience. Makanya ini di highlight experience gitu. Terus jangan panjang-panjang kalau nulis deskripsi dari job pekerjaannya, previous experience itu nggak usah sepanjang ini, itu nggak akan dibaca gitu, karena recruiter itu punya 7-second rule, bukan 7-second rule, like kayak behavior mereka tuh kalau melihat CV itu cuma di skimming aja. Di skimming, jadi nggak punya banyak waktu untuk ngebaca semuanya. Gitu, jadi yang di-highlight yang penting-penting aja kayak gini. Gitu. Ini kalau lihat dari contoh-contohnya Kak Luki ini ada kebanyakan yang ditampilin adalah one page CV one ya. Page. Oke. Itu sebenarnya lebih efektif mana sih kalau kita apply dari one page CV dibandingin sama CV yang konvensional gitu, yang banyak banget, yang sampai bahkan kita tulis kita dulu SMA di mana, atau kita juga pengalaman yang udah 50 tahun sebelumnya. Iya. Kalau aku sih lebih prefer one page CV, tapi kalau memang kalian banyak prestasinya dan itu semuanya itu kayak penting buat kalian, dipilih lagi-lagi misalnya prestasinya segudang gitu ya, pilih beberapa aja, tapi kalau misalnya mau sampai 2 page itu kayaknya maksimal deh. Karena sebenarnya tergantung, recruiter itu akan tertarik kalau misalnya orang ini dari awal aja udah segini banyak experience-nya dan menarik semua. Kalau misalnya next page-nya juga menarik gitu, mereka akan tetap mau baca sih gitu. Gitu. Jadi it's not like a big deal sebenarnya kalau 2 page, kalau menurut aku ya, kalau emang banyak experience-nya. Kalau misalnya nggak banyak, masukin 1 page aja. Berarti si moto KISS itu emang penting diterapin terus ya. Yes, keep it simple keep it and smart. Oke, makasih buat semua. Oh ya, masih ada pertanyaan satu mungkin ya buat orang-orang yang engineer atau designer nih yang sekarang lagi nonton webinar ini. Pada nanya nih, buat portofolio kok aku berantakan banget ya nulisnya gitu. Gimana sih caranya bikin portofolio yang bagus dan juga simple gitu? Oke, itu ada topik yang lain yang aku juga udah pernah bikin webinar tentang portfolio. Aku bikin formula. Di situ aku bikin formula, nama formulanya adalah SKSD namanya. Itu solving problem, keep it simple, storytelling, sama deliverables. Jadi solving problem, keep it simple, storytelling, dan deliverables. Itu bisa dilihat juga, aku di YouTube ada di YouTube-nya Mayantara, nanti aku kasih linknya. Aku pernah diundang jadi pembicara di event Mayantara itu yang dibikin sama
asosiasi desainer produk di Indonesia. Aku di situ sharing di situ pertama kalinya. Yang penting sekali kita di saat membuat portfolio itu harus menunjukkan bahwa kita tuh solving problem, bukan cuma nunjukin yang cantik-cantiknya aja gitu. Kalau misalnya kita kalau aku melihat dari desainer ya, itu banyak yang misalnya kayak lebih kayak nunjukin desain galeri gitu, tapi nggak diceritain proses mendesainnya seperti apa. Harus diceritain gitu, oh prosesnya sampai ke solusi ini, prosesnya sampai ke desain ini tuh apa aja sih prosesnya gitu. Itu solving problem. Terus keep it simple, ya tadi aku bilang, memilih, memfilter atau menyaring project-project, jangan semuanya dimasukin, pilih 3-5 project yang terbaik aja. Terus storytelling. Storytelling ini juga penting, karena banyak yang kayak, mungkin itu kayak lebih kayak cerita gitu. Jadi kalau kita cerita kan kita engage orang ya saat orang melihat portfolio kita. Jadi orang tuh lebih bisa relate gitu, bisa relate terus jadi stand out juga jadinya dibandingkan dengan portfolio orang lain gitu. Jadi storytelling itu adalah skill yang sangat penting juga. Dan deliverables, maksud aku dengan deliverables ini adalah artefak. Jadi contohnya kalau misalnya sebagai user researcher, kita mau ngasih lihat portfolio kita mesti ngasih lihat juga customer journey map misalnya. Seperti apa sih proses kita tuh kita tuliskan atau kita dokumentasikan dalam sebuah artefak gitu. Terus misalnya persona, kayak tadi aku bikin persona 4 orang itu dikasih lihat, jangan cuma ditulis aja, dikasih gambar-gambarnya, dikasih chart, dikasih ya visualisasi yang kan ada frameworknya tadi, persona, customer journey map, terus macam-macam lah, ada affinity map, itu dikasih lihat. Ya, misalnya kalian juga proses mendesainnya itu dengan post-it misalnya, itu salah satu deliverables juga gitu. Jadi 4 hal itu, solving problem, keep it simple, storytelling, dan deliverables. Oke, makasih buat tipsnya. Karena waktunya kita ngejelasin semuanya udah cukup terbatas, kita mungkin bisa masuk ke sesi pertanyaan ya Kak Luki ya. Iya, aku boleh terakhir nggak? Sebentar aja. Iya, boleh. Jadi gini, teman-teman yang mau bikin CV, jangan lupa kalau misalnya CV itu nggak hanya untuk apply online. Jadi yang sering aku lihat di sini, kita hanya mengandalkan aplikasi online aja. Padahal sebenarnya job ads yang ada online itu biasanya tidak terlalu efektif, karena kan banyak banget ya saingannya gitu dari yang lainnya. Biasanya kadang job ads itu ada tuh cuman untuk ada aja, sebenarnya itu sebenarnya mereka udah cari internal gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu butuh satu role itu akan dicari dari kenalan-kenalan internal biasanya. Lo kenal nggak untuk nyari UX researcher ini, kita lagi butuh nih, lo ada nggak kenalan? Biasanya dari situ dulu. Kalau misalnya ada, baru deh. Kalau misalnya nggak ada, baru mereka bikin job ads gitu. Jadi kalau aku saran ya buat teman-teman yang mau apply kerja, perbanyak networking, perkuat jaringan dengan orang-orang yang berkecimpung di industri itu, bukan hanya dengan profesional, tapi juga dengan komunitas gitu. Misalnya ikutan meet up, misalnya ada Slack channel komunitas ngomongin tentang desain. Dari situ kalian lebih dekat gitu dengan komunitas. Jadi kalau ada apa-apa, ada lowongan kerjaan baru atau ada event-event, kalian selalu update, dan itu ngebantu kalian tetap untuk selalu ini aja sih, mempermudah dengan ketemu dengan orang-orang yang tepat lah gitu. Dan atau kalian juga bisa, aku ada pengalaman itu teman aku, dia pengen apply ke perusahaan yang dia pengen banget, terus dia langsung nulis message lewat LinkedIn ke orang tersebut, direkturnya gitu, ditulis tertarik dengan job lowongan ini, terus setelah itu orangnya ngasih kerjaan ke dia, dari dia message orang di LinkedIn gitu. Berarti SKSD pun bisa jadi rezeki gitu ya buat dapetin kerjaan. Iya, tapi tentunya SKSD-nya dengan cara yang lebih profesional, ya. Jangan SKSD banget gitu. Berarti bener ya, networking itu satu-satunya istilahnya dibandingin sama
kerjaan apply online biasa itu kayak lebih penting bahkan di networkingnya sendiri gitu. Karena kalau apply online itu kayaknya saingannya lebih banyak dibandingin kayak networkingnya. Oke, makasih buat poin pentingnya yang terakhir ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Di Slido udah banyak banget yang bertanya. Iya, lumayan. Dan coba kita tanya dari yang paling atas ya. Wah, banyak. Banyak banget. Oke, kita coba. Ini dari Moon. Halo Kak Luki, gimana sih cara kita buat case study untuk portofolio UX yang dilirik oleh recruiter? Itu tadi udah Kak Luki jawab ya sebenarnya. SKSD itu. SKSD itu. Aku ada webinar di situ ngomongin soal itu. Mungkin ya aku ini mau mau sharing mungkin linknya langsung kali ya ke portfolio formula ini. Aku share di sini. Jadi teman-teman bisa lihat itu gimana cara bikin portfolio yang stand out gitu. Ada formulanya tadi aku bilang SKSD itu. Aku udah nge-share linknya ke teman-teman di situ. Jadi bisa dilihat aja. Berarti buat Moon dan teman-teman lainnya yang punya pertanyaan sama, silahkan langsung dicek YouTube-nya dan langsung dieksekusi. Oke, kemudian pertanyaan kedua ini dari UI. Kalau untuk desain layout CV, apakah prefer yang compact hitam putih atau warna dan desain layout-nya? Itu tadi juga sudah dijawab sebenarnya ya. Sudah dijawab. Jadi yang penting kontras ya. Warnanya itu apa aja. Kalau misalnya kalian suka warna merah, kalian suka warna ungu, warna hijau, itu terserah. Yang penting kontras. Pemilihan warna background dengan tulisannya kontras gitu. Ya, terus bagaimana baiknya memasukkan UX case study dalam sebuah CV? Ini pertanyaan dari Anonymous. Lebih tepatnya di bagian mananya? UX case study itu portfolio ya, bukan CV jatuhnya. Itu lebih kayak, kalau CV kan kita mendeskripsikan pengalaman kerja kita kan, project kita itu nanti kalau misalnya untuk UX designer tuh beda lagi, itu ada portfolio gitu. Jadi CV itu beda sama portfolio. CV itu lebih kayak list pengalaman kita, education yang tadi aku bilang ada beberapa 7 hal itu kan ya Rosi. Kalau portfolio itu beda lagi biasanya gitu. Jadi jangan disamakan. Tapi lebih kayak mungkin project apa aja sih yang dari pengalaman, misalnya udah pernah ngerjain project di perusahaan ini, perusahaan itu, ya itu dimasukkan role di perusahaan itu, bukan portfolionya yang dimasukin ke CV. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Anonymous ya. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Jotaro. Jika diminta untuk melampirkan portofolio, lebih baik kita berikan link portofolio online atau portofolio yang berbentuk PDF? Ya, ini juga sering banget ditanyain. Jadi kalau untuk melampirkan portfolio, itu kita kan bisa portfolionya itu macam-macam ya. Portfolio itu ada yang bisa dari website, kita bisa bikin ada platform-platform seperti Behance, kemudian bisa di Dribbble juga, itu banyak platformnya. Tapi kalau misalnya portfolio itu kan hanya teaser sebenarnya. Jadi kita nggak usah ngasih terlalu banyak informasi di situ, highlight aja, tapi tetap menggunakan formula SKSD tadi yang solving problem, keep it simple, storytelling sama deliverables tetap harus ada, tapi nggak usah dijelaskan secara detail. Jadi kalau mau dijelaskan secara detail, baru deh PDF gitu. Nah, PDF itu nanti akan biasanya kalian presentasikan di saat kalian udah di-interview gitu. Jadi itu PDF itu yang lebih lengkap, versi lebih lengkap dari project-project kalian gitu. Ya, makasih pertanyaannya, jawabannya juga. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous juga. Hai Kak, gimana kalau pengalaman kerja atau magang kita tuh nggak nyambung sama job yang kita apply? Apakah juga harus dimasukkan, misal dari software engineer ke UI UX design? Sebenarnya ini bisa jadi suatu yang menarik loh, jadi profil kalian yang menarik. Misalnya kalian berangkat dari software engineer ke UI UX, berarti kan kalian ada skill yang bisa dijual di situ.
itu misalnya software engineer lebih ke apa sih? Ke logical thinking, mungkin lebih ke analytical thinking misalnya. Jadi tetap dimasukin aja si magang menjadi software engineer itu, tapi di situ mungkin deskripsinya dijelaskan itu lebih ke analytical thinking-nya, skills-nya misalnya. Jadi dari situ kalian bisa framing, deskripsikan kalian sebagai UI UX designer, pengen apply sebagai UI UX designer dengan skills analytical thinking gitu. Karena sebagai UI UX designer kita juga butuh yang mempunyai skill analytical thinking itu gitu. Jadi kalau menurut aku dimasukin aja. Berarti apapun jurusannya gitu ya, kalau mau apply ke bidang lainnya, sebenarnya bisa-bisa aja tergantung kita gimana cara ngejual diri kita lah istilahnya, framingnya gitu. Misalnya kalau Rosi dari psikologi kan, nah UX researcher gitu kan dari psikologi ke UX researcher kan masuknya ke tech ya, ke IT gitu. Itu dari situ Rosi dari psikologi belajar behavior manusia gitu. Nah itu bisa di highlight situ. Jadi sebagai student psikologi kamu punya skill ini yang bisa membantu untuk mendevelop produk yang lebih baik gitu sebagai seorang UX researcher. Keren tipsnya, makasih. Pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Gimana nih dalam mengukur skill semisal bintang 4 dan lain-lain? Apakah valid jika mencantumkan nilai tersebut? Ini juga menarik sih. Kalau aku bilang sih kita jangan menilai dengan bintang 4 atau bintang 5 kali ya, lebih ke kayak beginner, intermediate atau expert misalnya. Mungkin lebih dari situ deh. Gitu. Jadi kayak misalnya untuk menggunakan tools tertentu gitu, kita nggak usah di rating gitu. Tahu dari mana gitu. Kita rating 3 itu dari mana gitu. Itu kayak apa ya, agak-agak aku ngeliatnya sih aneh ya sebagai recruiter, kok bisa self assessment-nya rating begitu gitu. Kayak mendingan tuh di mungkin untuk self assessment kita aja nggak apa-apa, tapi kalau untuk di share lebih ke beginner, intermediate atau advance misalnya. Jadi lebih ke penjelasan itu lebih mudah dimengerti dibanding kayak balkon kayak balok gitu, hijau ke merah gitu atau bintang dari 1 ke 5 itu kayaknya agak susah gitu ya buat dimengerti. Iya. Juga kurang mendeskripsikan gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada Denny Oktarian nih. Gimana cara melampirkan UX case study kalau berkas lamaran yang dikirim berupa hard copy? Apakah cukup linknya aja atau juga harus dilampirkan dalam bentuk cetaknya? Ada ya. Sekarang masih ada yang berupa hard copy ya. Kayaknya sekarang tuh sebagian besar karena semuanya itu dikirim lewat email digital, jadi kayaknya nggak perlu ya hard copy. Kalau itu zaman dulu banget, zaman aku nge-apply kerja sebagai graphic designer 10 tahun yang lalu, aku ngirimnya pakai CD gitu. Pakai CD di print, terus di CD-nya tuh dibikin packaging-nya gitu. Dulu sih masih kayak gitu, kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Semuanya udah serba digital gitu. Berarti cukup kalau ada link atau PDF gitu ya. Betul. Semoga terjawab ya. Buat Zahra nih, Zahra nanya, setelah testing, bukti produk kita udah bagus itu gimana sih Kak? Terus, ya yang pertama dulu mungkin ya, setelah testing, bukti produk kita udah bagus itu gimana sih Kak? Perhatian semua ya? Banyak nih Bang. Perlu redesign kalau gimana? Atau tahap-tahap user testing yang efektif dan efisien itu gimana? Iya. Kan kalau gitu. Kalau usability testing tahu udah bagus atau gimana, kita sebenarnya lebih ke kayak bukan bagus tuh apa sih? Kan kita nggak tahu ya apa sih bagus. Mungkin kayak tujuan kita sebenarnya kalau untuk usability test itu lebih ke kayak apakah produk ini udah mudah digunakan atau belum? Apakah ini sudah tepat guna atau belum? Di situ ada cara untuk menghitung, ada matriksnya juga di situ. Jadi kalau kita ngomongin usability test, matriksnya itu adalah ease of use, misalnya dari kayak berapa lama waktu yang digunakan. Jadi kamu mulai ngetes prototipe yang pertama, itu misalnya orang butuh waktu 2 menit gitu untuk menyelesaikan, misalnya untuk bayar gitu dari awal
nggak 2 menit kecepatan, misalnya 10 menit gitu, untuk misalnya mau beli sesuatu online, e-commerce, sampai bayar misalnya 10 menit gitu. Terus di prototipe yang kedua, oh ternyata 5 menit gitu. Berarti prototipe kedua lebih baik karena itu lebih cepat gitu, orang bisa lebih mudah gitu. Jadi itu yang sebenarnya patokannya bukan bagus atau enggaknya, tapi ease of use, seberapa mudah itu digunakan gitu. Jadi biasanya untuk testing kita kan kalau user testing itu dari 5 orang aja ya, 5 peserta doang. Tapi sebaiknya untuk supaya kita tahu udah menemukan sebagian besar permasalahannya, karena kalau dari usability testing yang pertama dengan 5 orang itu kita sudah menemukan 80% permasalahan di website atau di aplikasi. Kemudian saat dites lagi, oh ternyata permasalahan yang belum ditemukan 20% sisanya itu ditemukan di tes yang berikutnya gitu, dan ada permasalahan lain misalnya. Jadi butuh iteration atau iterasi sampai 3 kali dengan 15 user. Gitu. Jadi itu prosesnya seperti itu, dan tadi balik lagi bukan bagus atau enggaknya, tapi seberapa mudah digunakan atau enggak. Gitu. Dan tahap user testing yang efektif dan efisien yang tadi aku bilang, karena user testing itu hanya dengan 5 orang, ya kan? Itu perlu dites berulang-ulang sampai 3 kali misalnya, sampai kita menemukan semua permasalahannya dan kita udah cukup percaya diri kalau hasil yang udah kita redesign itu dari setelah user testing yang pertama kita temukan permasalahannya, kita redesign. User testing yang kedua, permasalahannya temukan lagi, kita redesign itu sampai 3 kali, baru itu kita udah oke, coba kita launch gitu. Tapi ini juga menarik sih. Apakah kalaupun misalnya produknya pun sudah selesai, itu masih perlu di Masih UX, perlu terus di testing iya, terus gitu ya? Oke. Masih itu kayak product development cycle kan, prosesnya nggak cuma berhenti sampai saat selesai sampai gitu aja. Itu setelah di launch kan kita A/B test lagi. Setelah kita A/B test, kita lihat oh ternyata dibandingkan hasil yang sebelumnya ternyata ada bounce rate nih. Kenapa orang di page ini pada cabut gitu, nggak melanjutkan prosesnya gitu. Kenapa seperti itu? Nah itu yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jadi itu prosesnya tidak pernah berakhir. Selalu harus optimize terus. Oh, biasa. Jawabannya, ya. Mudah-mudahan ini menjawab ya buat Zahra. Terus selanjutnya pertanyaan dari Nino Firms. Halo kalau untuk UI portofolio sendiri based on design thinking, baiknya kita mulai dari tahap apa ya? Ideasi kah atau langsung prototype? Thank you. Kalau untuk UI portfolio sendiri based on design thinking, itu dia kan kalau misalnya tadi aku bilang si SKSD ini balik lagi solving problem atau tidak, ya kan? Kamu menjelaskan cara proses kamu solving problem atau enggak di situ. Kan kalau design thinking kita ngomongin solving problem kan, jadi tetap harus mulai dari what is the problem, masalahnya apa. Jadi kalau langsung ke ideation dan langsung prototype itu justru malah melewatkan si salah satu proses yang terpenting, which is what is the problem gitu, masalahnya apa gitu. Jadi kalau misalnya untuk menceritakan storytelling problem solving, storytelling dalam UX portfolio, UI UX portfolio, meskipun kamu fokus di UI, tetap mulai dari problem gitu. Jadi kebanyakan kan kita kayak pengen bikin ini karena jelek desainnya, pengen dibikin lebih bagus. Tapi apa sih problemnya sebenarnya gitu? Itu yang sebenarnya untuk recruiter, mereka pengen tahu orang ini bisa nggak sih solving problem atau cuman mau ngasih lihat desainnya bagus aja gitu. Desain yang bagus penting juga, tapi solving problem atau enggak gitu. Gitu. Jadi saran aku mulai dari si problem definition, understanding the problem, kemudian baru ke ideation dan prototype. Oke. Berarti memang kalau misalnya untuk menjelaskan sesuatu itu bukan cuma produknya aja, tapi prosesnya juga gitu ya. Mungkin karena memang orang-orang yang bekerja itu kebanyakan mereka memang disuruh dibuat produk aja gitu dulu, bukan memikirkan gimana awalnya atau kalau punya ide gitu. Hanya perusahaan pengen bikin software
buat ngedelivery makanan gitu, kayak Ya. Lieferando di Berlin. Ya. Itu ide pertamanya gitu. Mungkin gimana cara untuk memahami perusahaan ini, cara berpikirnya itu juga mungkin penting ya diketahui buat bikin portofolio kita juga gitu ke depannya. Mungkin bisa dicari tahu apa sih sebenarnya kenapa di Berlin tuh banyak orang yang butuh food delivery. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak ada waktu. Mungkin mereka malas masak atau mungkin apa gitu. Sebenarnya mereka butuh sesuatu yang cepat aja gitu. Itu apa sih problemnya sebenarnya? Makanya desain kamu di saat masuk ke situ jadi solving problem gitu. Gimana cara kita menceritakan story itu gitu sampai recruiter tuh ngerti, oh ya ternyata ada problemnya ya yang desainer ini coba untuk solve gitu. Oke. Ya sebelum ke pertanyaan berikutnya, buat teman-teman nih boleh sharing di sosial medianya masing-masing kalau kita lagi ngadain webinar. Siapa tahu nih kalian punya ide-ide lagi yang lebih baru, yang mungkin juga pengen lagi nih Kak Luki sebagai narasumber kita, tapi dengan tema lain di bidang UI dan UX researcher. Kalian juga bisa gitu di sosial media kalian tulis dan juga tag PPI ya, Instagram PPI, atau kita juga punya Facebook ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari kamu, apa challenge dari fresh graduate ketika melamar dalam bidang UX? Challenge-nya itu adalah, ini aku baru bahas juga tadi ke teman-teman PPI, ada yang namanya chicken and egg dilemma. Chicken and egg dilemma itu maksudnya telur duluan apa ayam duluan? Itu jadi kayak dilemanya sekarang adalah saat orang-orang melamar kerja itu sebagai junior pun udah di-expect kayaknya bisa untuk segala macam gitu. Padahal junior itu nggak di-expect untuk bisa segala macam kan. Dan kadang perusahaan itu prefer orang yang udah butuh experience. Udah pengen perusahaan itu butuh orang yang udah punya experience, tapi mereka tidak memberikan kesempatan untuk orang yang belum punya experience untuk punya experience gitu. Nanti nggak? Jadi itu sebenarnya tantangannya. Jadi kalian akan banyak bersaing. Makanya menurut aku coba banyakin pet project, banyakin project-project sampingan, bikin volunteer experience, ikut-ikut online course, misalnya perdalam ilmunya gitu, cari tahu banyak follow up update dengan info-info terkini gitu soal UI UX misalnya atau soal bidang-bidang lain. Itu mesti seperti itu, baca buku, dengerin podcast. Itu banyak yang sebenarnya misal kalian belum punya pengalaman ya, misal kalian belum punya pengalaman tapi kalian mindsetnya tuh udah di situ gitu. Cara gimana punya mindset itu adalah kalian baca buku, kalian dengerin podcast, baca artikel gitu. Jadi kalau ditanya, misal kalian di interview ditanya, oh dia ternyata udah banyak tahu, dia banyak baca, dia ikut komunitas ini, dia baca buku ini gitu. Oh dia dengerin podcast ini, berarti dia beneran pengen banget nih, passionate banget di bidangnya. Jadi itu bisa jadi salah satu nilai jual yang tinggi. Dan juga untuk bikin portfolio tadi yang aku bilang lagi, formula itu, SKSD itu, dan CV ini, makanya CV ini gimana cara kita bisa self-advocate dengan yang stand out gitu kan, gitu. Ya, berarti apapun nggak punya skill pun kita tetap masih bisa lihat di mana sih kekuatannya kita gitu ya. Dan itu mindset. Bisa didongkrek gitu mindsetnya. Mindsetnya gitu. Harus ada. Meskipun belum ada experience, coba cari mentor, cari orang yang udah jauh lebih pengalaman. Kayak aku misalnya, aku juga punya beberapa orang, nama-nama orang yang aku look up to. Dan aku beneran dengerin mereka, oh jadi sekarang topiknya yang lagi dibahas di dunia UX tuh ini loh, soal ini. Oh dia, jadi kayak punya thought leaders, ada yang thought leaders orang-orang yang expert di bidangnya, kalian ikutin, kalian beli bukunya, kalian baca. Dari situ mindsetnya tuh akan tumbuh gitu. Jadi di saat kita masuk ke dunia kerja, kita udah lebih siap. Berarti penting banget kalau untuk ngembangin diri tuh jangan pernah berhenti gitu. Meskipun kita ngerasa sekarang aku tetap nggak punya apa-apa, tetap baca tuh harus wajib gitu, nyari networking juga ya. Buat kita juga ngelihat, ternyata ini penting dan aku udah baca minimal dan itu bisa jadi kekuatan gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Dami.
bagaimana cara screening biar dapat user yang sesuai dan yang bervariasi atau extreme user? Screening? Bagaimana cara screening biar dapat user yang bervariasi? Oke. Yang dari yang gampang apa yang susah gitu. Bagaimana cara screening biar dapat user yang sesuai dan bervariasi? Ini mungkin ngomongin ini ya, recruiting. Jadi kalau misalnya kita melakukan user research, kita tuh merekrut target group kita, gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, kita mau bikin research, oke, anggap aja paling gampang, kita mau usability test dari tadi ya, apa Rosi bilang, food delivery. Ya. Nah, terus kita mau apa sih yang goal-nya, apa sih yang mau kita cari tahu dari research ini? Contohnya apa nih misalnya? Kayak sekarang di zaman corona gini misalnya, apakah orang tuh cenderung lebih prefer beli makanan food delivery atau lebih masak di rumah misalnya kayak gitu. Jadi kita cari tahu orang-orang yang user kita yang benar-benar power user yang udah sering menggunakan produk kita gitu. Jadi apakah mereka tetap menggunakan food delivery atau mereka sekarang cenderung ganti jadi masak gitu, karena kan misalnya lagi lockdown gitu, orang apakah percaya sama makanan yang dimasak sama orang lain kayak gitu kan, mungkin jadi faktor higienisnya atau gimana. Nah, seperti kayak gitu bisa dicari tahu dari research. Kita fokusnya ke power user, orang yang menggunakan produk kita secara yang udah sering gitu. Jadi orang yang jarang mungkin jadi nggak terlalu penting buat kita di saat itu. Jadi mungkin dari situ kita tentuin goal-nya dulu, baru usernya kita sesuaikan dengan si goal tersebut gitu. Jadi kayaknya fokusnya bukan dapat yang bervariasi, tapi lebih ke dapat user yang sesuai itu. Jadi dari situ kita bikin pertanyaan-pertanyaan dari screener survei. Kita bikin survei, misalnya seberapa sering kamu menggunakan food delivery itu, misalnya frekuensinya seminggu sekali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Nah dari situ kita bisa ngefilter orang yang frekuensinya sering yang kita ambil untuk user testing kita. Biasanya kalau dari UX researcher gitu, mereka pakai tools apa ya buat ngumpulin data dari user gitu istilahnya. Oke, user aku nih yang ini yang paling misalnya sering ngunjungin dan ngegunain website ini gitu. Itu pakai survei. Oh, pakai survei. Iya, jadi aku nyiapin survei biasanya, maka tergantung dari siapa yang mau aku ambil target grupnya. Kalau tadi kan aku pengennya misalnya orang yang udah sering pakai, ya itu aku tanya pertanyaannya frekuensi berarti kan, seberapa sering gitu. Terus misalnya mereka pakai aplikasi atau mereka pakai website, itu aku bisa tanya, aku bisa cenderung pengen tahu orang yang pakai apps. Berarti aku tanya, aplikasi apa yang biasa kamu pakai untuk food delivery? Apakah biasanya pakai website atau pakai apps? Nah di situ aku jadi orang jawab pertanyaan itu kan ada hasilnya tuh keluar ya. Aku filter aja orang-orang yang aku pengen ambil gitu. Nah, kalau misalnya ini juga agak menarik sih. Aku punya pertanyaan sendiri tapi juga masih berhubungan. Kalau misalnya kita pakai user experience ini tuh, kalian pakai metodenya apa ya? Apakah kayak misalnya aku belajar metode kuantitatif sama kualitatif gitu. Nah, kuantitatif biasanya kita harus pakai software tertentu buat bikin diagram gitu. Oke, ini tendensinya kemana, dan buat dipresentasiin juga ke product owner atau ke yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya di perusahaannya Lucky, mereka pakainya gimana ya buat nganalisa datanya gitu? Kuantitatif ya? Kalau kuantitatif, biasanya kan ada tools-nya, pakai Hotjar misalnya. Hotjar bisa dalam bentuk heat map tadi kan. Kita bisa lihat heat map yang tadi, itu yang aku kasih lihat, ada yang hijau-hijau kuning, terus yang kalau paling sering dilihat yang merah itu. Heat map itu bisa jadi salah satu analisa. Kemudian dari ini sih, dari tadi KPI tadi, progression rate, conversion rate,
dari Google Analytics kan kita juga kelihatan ya. Dan tapi kita nggak pakai Google Analytics lagi sih, kita udah pakai tool lain, Mixpanel. Kita sempat pakai Mixpanel, terus sekarang kayak ganti deh. Aku juga kurang paham kalau kuantitatif, kan aku fokusnya di kualitatif ya. Terus kalau untuk NPS juga salah satu hasil dari survei yang dikirim ke semua orang, ke satu organisasi. Jadi setiap bulan kita jadi tahu state of our customers happiness gitu. Dari NPS itu yang dari 1 sampai 10 itu loh, yang seberapa mau si customer itu menggunakan Flixbus lagi ke depannya, terus gimana mereka pakai experience di website, gimana experience mereka saat traveling, itu kan kelihatan dari situ ya hasilnya gitu. Menarik, makasih jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya dari Alif. How we choose the right topic for our case study? Apakah harus terkait apps yang terkenal atau harus mengambil problem yang viral? Oke, kalau aku saran buat orang yang baru masuk ke dunia UX itu, untuk memilih problem itu bisa dimulai dari sesuatu yang kalian suka. Misalnya kalian suka pakai apa gitu. Kalau misalnya suka pakai aplikasi apa gitu. Misalnya pada suka naik bis nih di Indonesia. Aku kan gue sempat ke Indonesia research tentang bis juga, dan bis tuh di Indonesia banyak banget, dan tapi aplikasinya tuh jelek-jelek banget gitu. Kamu sebagai orang yang suka naik bis, kok aplikasinya jelek nih gitu. Aplikasinya bukan jelek ya, user experience-nya sangat tidak intuitif gitu, sangat sulit dipakai gitu. Dan kebanyakan kan makanya mungkin karena orang di Indonesia masih belum siap untuk digitalisasi, jadi lebih kayak mungkin belinya tuh online-nya tuh di Traveloka atau platform-platform traveling gitu. Tapi untuk website bisnya tuh masih nggak bagus gitu user experience-nya. Mungkin dari situ teman-teman mulai, terus memilih pokoknya problem yang ada di sekitar kita dulu, yang kita sukain. Mungkin teman kalian juga ada masalah, misalnya mau order makanan online di GoFood atau gimana tuh ada masalah, coba, kenapa, apa masalahnya, cari tahu di situ gitu. Dan divalidasi dengan orang-orang lain, nggak cuma dari satu orang itu aja. Misalnya aku yang ada masalah sama naik bis di Indonesia, booking bis, apakah itu dialami oleh orang lain juga? Gitu. Jadi itu ditanyain juga ke orang lain. Gimana sih mereka mau booking bis itu seperti apa? Coba dikasih lihat aplikasinya. Nih aplikasi ini coba deh booking bis. Terus bener nggak mereka kesulitan? Apakah kamu aja gitu? Atau mungkin ada dari kamu tanya ke orang lain, kamu jadi tahu masalah-masalah lain yang kamu tuh nggak lihat. Gitu. Semoga terjawab. Ya. Jadi inget juga pas kemarin terakhir pulang ke Bandung gitu, tiba-tiba harus naik angkot kan, nggak ada motor gitu. Nah ini juga bingung gitu, karena ngelihat misalnya di Google Maps gitu nggak ada kayak di Berlin gitu, misalnya dari A ke B itu pasti ada tulisannya gitu, misalnya pertama kali jalan kaki terus ambil bis ini, kemudian naik underground ini, terus nanti naik bis. Nah pas kemarin di Bandung tuh kayak bingung gitu, kalau dari A ke B ini gimana ya? Jadinya nanya-nanya ke orang, ini kayaknya juga buat bisnis app juga lumayan idenya. Wah itu keren banget sih, transportasi ya di Indonesia masih agak chaos gitu, jadi itu bisa jadi project yang keren juga tuh. Iya, oke, kita tanyakan ke tapi ini pertanyaannya masih banyak banget, kita mau dijawab semuanya apa gimana? Iya ya. Kita coba mungkin ditanya ke anak acara, mau sampai berapa lama ini dijawab? Kayaknya kalau dari waktunya sih sebenarnya kita udah nggak banyak ya. Mungkin dibatasin berapa pertanyaan lagi kali ya sih? Ya, sampai waktunya habis aja kayaknya kita bakalan terus jawab pertanyaannya ya. So, pertanyaan berikutnya ini dari Dami. Bagaimana? Udah ya. Dari Zen Fanny Parulian. Selamat malam Kak Lucky, ada rekomendasi buku buat belajar UX lebih dalam nih. Wah, pas banget pertanyaannya. Aku ada di Instagram aku, di ux.lucky, bisa dibaca, bisa dilihat. Aku bikin konten tentang buku apa aja yang bisa kalian baca, jadi bisa dicek di situ. Oke, bisa ya dicek di Instagram ya. Di Instagram ux@ux.lucky. Oke, buat yang lainnya juga silahkan dipantengin Instagramnya Kak Lucky nih buat belajar banyak.
Kemudian ada si Anonymous lagi. Halo Anonymous, apakah lebih baik highlight experience di non-company, startup buatan sendiri, research, atau highlight skill saja kalau gitu? Wah, ini kalau udah punya startup buatan sendiri keren banget dong. Berarti itu penting sih dimasukin sebagai experience gitu. Meskipun aku juga pernah ada pengalaman sebenarnya bikin startup sendiri, tapi nggak aku masukin sih. Karena itu side job gitu. Takutnya kesannya nggak enak aja. Jadi kita udah punya kerjaan tetap, tapi masih kerjain kerjaan lain, punya startup lain kan itu kesannya gimana gitu ya. Tapi aku emang waktu itu bikin startup iseng-iseng aja sih, nggak yang niat. Mungkin bisa dilihat kamu di sini startupnya gimana, apakah punya kerjaan lain sambil bikin startup atau startup doang gitu. Kalau misalnya startup doang, itu masukin aja sih gitu. Oke, berarti sebenarnya ini pede-pede aja ya, harusnya ditulis aja gitu. Iya. Udah kita lakuin. Oke, kita bakalan masih ngajuin 2 atau 3 pertanyaan terakhir nih dari Zahra. Buat riset butuh berapa orang? Tadi udah dijawab ya. Ya, terus harus doing, ya itu juga udah dijawab. Untuk yang berikutnya Anonymous, untuk case tadi alangkah baiknya berdasarkan problem dulu atau nanti seiring waktu after interview persona akan terlihat sendirinya problemnya. Baiknya berdasarkan problem dulu atau nanti seiring waktu after interview. Tentunya dari problem dulu. Kita selalu tetap mulai segala sesuatu tuh kita harus tahu apa sih problemnya gitu. Contohnya gimana ya? Oke. Aku ada contoh tapi nanti nggak terlalu relatable sama orang di Indonesia. Mungkin kurang pakai website sini ya. Apa ya website anggap aja deh website bis gitu kan tadi yang aku bilang deh yang gampang. Problemnya itu dari kita dulu kan tadi aku bilang. Misalnya dari pakai website itu susah dipakainya gitu. Itu kan problem. Udah ada problemnya nih. Terus nanti di interview orang-orang lain pakai persona itu, nanti problem lain akan kelihatan gitu. Tapi tetap harus dari satu problem dulu yang menurut kita ini bermasalah. Gitu. Ya. Jadi udah caranya tuh udah benar mulai dari problem, seiring waktu, interview orang-orang lain sesuai dengan problem itu, mereka diajak untuk pakai si website-nya juga, terus baru deh nanti kelihatan problem-problem lain. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ilham, mau nanya apakah sebagai UX designer yang ingin melamar di sebuah perusahaan adalah sebuah mandatory untuk memiliki educational background tertentu? Nggak tahu ya kalau di Indonesia, cuman kayaknya orang tuh lebih dilihat dari portfolionya, terus dari skills-nya, dan ya tadi itu faktor-faktor seperti volunteer experience, online course, terus mungkin bisa juga aku contohnya di CV aku masukin aku baca buku apa aja gitu. Itu kayaknya sih cukup menarik juga gitu untuk bisa dimasukin ke CV. Itu membantu kita untuk lebih stand out juga. Jadi nggak harus memiliki educational background tertentu. Yang penting experience dan portfolio. Terjawab ya, Ilham. Oke, ini juga udah ya untuk portfolio sebaiknya formatnya bagaimana dan dalam bentuk apa sudah terjawab. Cynthia mau bertanya tentang kalau misal kita belum punya pengalaman, berapa persen kita bakalan dilirik rekrutmen jika isi loker yang sudah punya pengalaman? Jika isi loker yang sudah punya pengalaman. Dibandingkan gitu ya sama yang sudah punya pengalaman. Berapa persen? Aku nggak tahu berapa persen. Agak susah ya dijawab. Mau bertanya tentang kalau kita berpikirnya, itu nggak ada jawaban yang fixnya sih berapa persen. Karena tergantung segala faktor itu tergantung. Kalau belum punya pengalaman tapi kamu lebih stand out, misalnya project volunteer, projectnya keren-keren, misalnya contohnya nih di Tech for Germany, yang aku sekarang jadi mentor, itu student di situ juga, orang-orang di situ juga nggak terlalu banyak punya pengalaman, ada yang baru jadi graphic designer, ada yang baru magang-magang gitu, tapi belum punya pengalaman profesional, bisa masuk
Tech for Germany itu salah satu yang cukup prestigious gitu. Jadi ikut volunteer program yang mungkin bisa upgrade experience kamu atau upgrade skills kamu itu akan lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya pengalaman, jangan berkecil hati. Tetap tadi yang aku bilang, perdalam skills, ya ikutin volunteer program, terus juga baca-baca buku, updating yourself, like reading articles, follow the thought leaders, gitu. Jadi, ya. Oke, makasih buat semua jawabannya dan juga makasih yang udah bertanya nih. Pertanyaan menarik-menarik banget. Tapi sayangnya waktu kita udah habis, jadi aku harus bikin summary-nya dari awal sampai akhir. Apa sih yang penting kita perhatiin kalau memang kita mau bikin CV gitu ya, di matanya UI dan UX researcher gitu. Nah, dalam pandangan UX kita jangan lupa 3 prinsip ini, gimana sih cara ngejual diri kita gitu biar lebih efektif dapetin pekerjaan yang kita pengen. Yang pertama, know yourself. Apa sih skill yang kita punya dan kita ini bisa ngasih value apa gitu ke perusahaan. Dan kita juga coba menyesuaikan skill yang kita punya, disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tentunya. Dan yang paling penting, prinsip KISS ini. Keep it simple and smart, biar kelihatan profesional dan juga nggak terlalu boros CV-nya. Terus feature-feature yang paling penting diperhatikan di CV kita, itu nama, titel kita apa saat ini, dan juga kontak data yang up to date. Kalau bisa ada LinkedIn, masukkan LinkedIn, atau Xing, dan lain-lain yang memang bisa menarik juga kontak info kita. Terus bikin resume dan summary tergantung dari grade-nya kita, apakah kita sebagai beginner atau sebagai orang yang sudah profesional yang tadi di resume sudah disebutkan bedanya di mana. Kalau resume untuk profesional jangan lupa dimasukkan achievement-nya. Kalau untuk summary yang masih beginner jangan lupa dimasukkan IPK kita nilainya berapa. Kemudian juga untuk edukasi boleh disebutkan juga si IPK-nya berapa. Lalu working experience-nya, di sini 90% recruiter tertarik kalau ngelihat si experience kita ini. Jadi bisa digambarkan semenarik mungkin. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah additional section seperti organisasi yang kita jalani apa, di bidang volunteer mana yang kita udah jalanin, dan skill-skill tambahan misalnya lewat training atau yang apa yang kita sedang pelajari kayak gitu. Ya, itu sudah dibahas. Kemudian untuk bahasa juga disesuaikan. Bahasanya bisa Inggris, Jerman, atau Indonesia sesuai dengan di mana kita apply pekerjaan tersebut. Untuk warna-warna yang sudah disebutkan tadi, kalau bisa warna yang simple-simple aja atau kontras gitu. Tergantung kesukaan kita, tapi diperhatikan mana yang penting, dan yang penting silahkan di bold biar orang juga bisa ngebedain dan temanya lebih cepat untuk dibaca, karena berdasarkan prinsipnya kalau kini ada 7 second recruiter gitu ya. Mereka tuh cuma ngelihat dalam waktu 7 detik gitu buat nentuin apakah kamu menjadi kandidat yang pas atau enggak. Dan jangan khawatir buat orang-orang yang fresh graduate gitu ya. Untuk dilema chicken dan egg ini selalu ada solusinya. Tergantung apakah kita orang yang terbuka sama info-info terbaru atau kita orangnya biasa aja nih, nggak mau berkembang dan ngikutin aja dan pasrah gitu ya. Apply aja terus gitu ya, tapi nggak mau ngembangin diri. Nah itu silahkan direfleksiin, dan kayaknya lebih penting kalau kita memang banyak baca, ikutan online course, ya ikutan project-project kecil sampingan yang mungkin juga nggak digaji juga bisa nambah buat ke CV kita. Nah, ya untuk portofolio juga dari teman-teman desainer atau engineer, masukinlah 3 atau 5 proyek yang paling kalian bikin yang paling bagus, dan bikinlah sesuai dengan prosesnya kayak yang kalau kita tadi bilang, dari mulai masalahnya, kemudian gimana kalian caranya memproblem solving, terus dibikin storytelling, terus juga keep it simple gitu ya, dan smart. Oke. Ya, terus juga untuk yang pelamar-pelamar nih, jangan lupa kalau misalnya
sekarang lebih mementingkan yang online gitu ya, bentuknya PDF atau bentuknya ya PDF ya. Kemudian juga jangan lupa untuk networking gitu. Jadi percuma kalau kita online doang, tapi kita juga nggak usaha cari network kemana-mana gitu. Itu kayaknya network zaman sekarang lebih penting dibandingin apply itu sendiri. Oke. Itu sih resumi dari pertemuan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Luki Primadani buat waktunya untuk hari ini, dan juga tentunya juga PPI dan jajaran panitianya yang telah dengan profesional ngadain webinar ini, dan ya terutama juga buat para teman-teman nih peserta semua yang lagi ikutan, yang juga sampai sekarang denger, yang di Indonesia yang mungkin udah malam tapi masih setia banget ngedengerin. Makasih banyak. Pertanyaannya banyak banget lagi. Makasih semuanya yang udah engage. Ya. Oke, kalau Ki ada yang mau dibicarain? Udah sih, so far seneng banget bisa sharing bareng-bareng teman PPI dan juga sharing tentang CV ini. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen lihat videonya, nanti bakal diupload ya sama PPI di YouTube. Jadi materinya belum bisa aku share dulu karena ini masih awal-awal banget aku bikin, jadi masih perlu banyak yang dikembangkan. Tapi ya nanti bisa kalian cek lagi kalau misalnya ada yang lupa-lupa di YouTube PPI. Oke, ya. Ya, oke. Maaf kalau ada kata salah atau kata-kata yang nggak dimengerti, misalnya keceplosan bahasa Jerman atau bahasa Inggrisnya kurang dimengerti. Terus jangan lupa juga share di sosial media untuk webinar-webinar berikutnya biar lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Sekarang juga udah sangat-sangat menarik, siapa tahu ada tema-tema yang memang belum pernah kebahas nih sama kita di PPI gitu. Ya, makasih sebelumnya buat semuanya, dan ya, saya pamit. Dan saya serahkan balik ke ini pelaksananya webinar. Halo, gimana teman-teman acaranya? Keren banget ya. Kita applause dulu dong buat narasumber dan juga host kita. Bisa reaction di Zoom meeting juga. Seru banget ya. Tadi saya juga ngikutinnya. Banyak banget ilmunya dapat dari mereka berdua. Talk. Terima kasih banyak buat host kita dan juga narasumber kita, Rosi Mariam dan juga Mbak Luki Primadani. Sebelum kita tutup acara ini, kita pengen juga feedback dari teman-teman nih, karena kan kita ngadain ini juga setiap bulan ada, jadi kita pengennya setiap hari atau setiap kali event ini selalu lebih baik dari sebelumnya. Jadi mohon untuk isi feedback kita taruh di bawah ini ada link. Silakan diisi feedbacknya. Kita tunggu sekitar 1 menit nanti. Terus juga jangan lupa follow IG PPI kita, ppi.berlin, Instagram ppi.berlin, sorry. Terus ada juga Spotify kita, isinya podcast. Ada podcast tentang webinar, ada juga podcast tentang kehidupan sehari-hari di Berlin. Itu namanya Berlincast, ada di komen. Tadi udah di-share sama teman panitia juga. Terus jangan lupa kalau mau lihat video ini, nanti di YouTube kita juga ada PPI Berlin TV. Itu bisa kita, teman-teman juga bisa follow, sorry. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain kalau kita bikin acara PPI Berlin Webinar Series ini. Soalnya setiap bulan kita ada. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat panitia yang udah menyiapkan segala acaranya dengan baik dan berjalan dengan lancar. Saya bakal tunggu dulu kira-kira 2 menit lagi untuk ngisi feedback. Nanti teman-teman dipersilakan untuk keluar Zoom meeting kali ini. Terima kasih teman-teman. Jadi foto nggak BTW? Oh, mau foto? Bener juga sih. Iya. Teman-teman boleh nyalain ininya kali. Kameranya. Kita foto bareng-bareng ya. Top share dulu kali, Kal. Gue coba foto. Wah, senangnya melihat wajah-wajah ini. Mumpung rame sih, benar. Banyak banget sih.
Sekitar Oh, luar ada biasa. berapa halaman ini? Ada 4 halaman. Nanti aku bakal Satu-satu nanti ya. sama Mbak sharekin 4 kali kira-kira. Siapa yang mau foto nih? Aku aja yang fotoin. Oke. Bentar ya. Udah siap belum? Satu. Ini baru slide 1 dulu ya. Ada 4 slide. Jadi kira-kira mesti tahan giginya sampai 4 kali. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Ini baru 1. Masih tahan giginya. Tahan dulu giginya. Kali lagi, 3 kali lagi, ini yang kedua. 1, 2, 3. Oke, ini yang kedua. Sorry, yang kedua skip. Sorry tadi salah halaman, sorry. Ini yang kedua lagi ya. Mungkin teman-teman kalau mau videonya dinyalain buat kita foto. Ini ada beberapa teman yang masih malu-malu juga soalnya. Oke ya, siap ya. Halaman kedua nih. 1, 2. Thank you. Terus yang halaman ketiga, teman-teman siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Alright. Ini udah semua sih ternyata. Tadi 4 kayaknya cuman sedikit. Alright. So, kita share link feedback-nya lagi, Kal. Silakan. Terima kasih buat Rosi dan Mbak Luki. Acaranya menarik Sama-sama. banget. Thanks for having me ya, PPI. Yes, kita yang thank you. Teman-teman PPI sangat-sangat berterima kasih. Dibantu nih. Pleasure. Oke. Kalau Mbak Luki mau share link IG atau misalnya ada project bisa di komen juga nggak apa-apa biar teman-teman bisa langsung klik. Ya, boleh follow yang belum follow Instagram kalau mau belajar tentang UI UX dan research, follow Instagram ux.luki, sama ada YouTube juga, itu ada beberapa webinar yang aku rekam di situ kemarin tentang bikin study case, bikin portfolio, case study, sama portfolio, itu aku ada YouTube juga, UX Luki. Gitu, itu bisa dicek di situ. Oke, terima kasih Mbak Luki. Oke, sama-sama. Mungkin Rosi juga kalau ada yang bisa dilihat LinkedIn atau apa, bisa Ya, di-share. LinkedIn Pak. Ya, nanti aku share ya. Terima kasih. Oke, acara sudah selesai. Teman-teman boleh dipersilakan untuk menutup Zoom meeting hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Ciao.